Kanker serviks bukan akhir dari segalanya. Kita simak yuk ceritanya Teh Ica, seorang kanker serviks survivor yang satu ini. Karena waktu itu tuh udah ngerasa yang namanya keputihan tuh berlebih banget. Pas udah dicek, kayaknya ada yang gak benar nih, cuman di nanti itu sebenarnya udah mulai kerasa dari bulan Januari, tapi aku biarin aja. Nah, aku baru cek tuh di Februari 2021. Ternyata pas aku cek itu, kata dokter aku kena kanker. Padahal aku nggak ada turunan sama sekali dari keluarga Teh waktu itu tuh. Nah, jadi udah kayak disambar petir, udah gitu aku lagi istirahat dari kantor, cuman izin bentar ke rumah sakit. Kebayang dong lagi sendiri ke rumah sakit, pas udah gitu divonis sama istri. Satu minggu suami aku baru berangkat kerja juga ke kapal, jadi kebayang semuanya tuh berusin sendiri untuk pas lagi sakit gitu loh. Si dokternya juga nyaranin, ntar hari Rabu kamu langsung biopsi ya. Jadi langkah selanjutnya itu biopsi waktu itu tuh. Nah, setelah di biopsi nunggu lagi kan hasilnya 2 minggu. Nah, karena mungkin akunya juga stres kan, nggak nerima, nangis terus lah segala macam gitu. Terus ditambah aku masih umur yang 8 bulan waktu itu, masih nyusuin juga kan. Jadi itu aku benar-benar stop karena memang udah stres kan. Mikirnya udah, wah mati muda nih, mikirnya udah kayak gitu kan Teh, karena aku nggak tahu itu divonis kanker kan. Nah, udah pas udah gitu keluarlah hasilnya. Ternyata memang betul dinyatakan kanker serviks stadium 2A waktu itu tuh. Dan drop waktu itu tuh. Nah, udahlah. Nah, aku sempat gak mau operasi kan Teh waktu itu tuh. Sempat harusnya kan operasi udah Agustus. Udah dapat jadwal operasi tuh. Cuma dia bilang ke rumah sakitnya, maaf Mbak, aku nggak bisa operasi Agustus soalnya aku belum diizinin sama owner aku, karena kan aku kerja ya. Padahal mah enggak, aku takut aja buat dioperasi waktu itu tuh kan. Nah, masih belum kebayang gitu, aduh gimana yang namanya operasi itu masih ngeri lah gitu kan. Nah udah nih, cuma udah pasrah ya, karena udah nggak bisa buat bangun pun aku udah sakit gitu kalau berdiri tuh. Jadi maaf ya, kayak ada yang neken di vagina, dan setiap pup itu maaf ya ada kayak keluar benjolan dari vagina, dan itu tuh kayak benjolan daging gitu Teh, dia yang keluar pas dia mau pup kan. Nah sampai itu tuh kan karena memang aku abnormal ya untuk keputihannya. Nah si keputihannya itu sampai aku sehari tuh ganti sampai 20 kali pembalut. Oh, itu kan kayak 20 pembalut. Mungkin juga buat perempuan-perempuan di luar sana itu perlu juga jadi ini ya, diwaspadai ya kalau misalnya Ya, betul. pilihan yang berlebihan, jangan dianggap remeh ya. Karena kita perempuan, kita ada organ reproduksi juga. Terus gimana tuh? Sinar luar nggak boleh kelewat dari Senin sampai Jumat, harus tetap dilaksanain itu Senin sampai Jumat, bolak-balik terus waktu itu tuh. Jadi memang bolak-balik Jakarta Bogor. Nah itu udah berjalan. Terus si sinar dalam lah udah begitu kan, itu 1 bulan ya Teh, kurang lebih itu bulan November kalau untuk si sinar luar beresnya. Lanjutlah sinar dalam. Kalau sinar dalam itu seminggu sekali, karena nggak boleh tiap hari kan, memang harus dijeda. Nah ini yang memang agak sedikit luar biasa. Nah di situ aku sih udah pasrah yang ya udahlah Bismillah, karena aku ngeliatnya aduh harus sehat karena anak-anak pasti kecil waktu itu mikirnya kan kayak gitu. Nah udah, ternyata itu kan aku udah ngelakuin 4 kali ya Teh ya. Nah di Januari 2022 harusnya aku di MRI lagi tuh. Ternyata hasil MRI-nya ini si kankernya tuh masih bandel. Yang awalnya 7 cm masih adalah sisa 1,9 cm terakhir tuh. Nah ketemu dokter, ya tindakannya harus angkat rahim. Cuman aku waktu itu nggak mau angkat rahim Teh, karena aduh masih trauma banget tuh kan, masuk ruang operasi gitu kan segala macam. Nah jadi pas waktu Januari itu aku udah nggak ngelakuin apa-apa tuh Teh. Cuman aku nyoba kayak ke apa sih, alternatif ya, puskip. Jadi aku tuh cuman ngejalanin yang namanya ini aja Teh, aku buntur. Jadi aku masih rutin aku buntur gitu. Nah aku cuma jalanin aku buntur karena udah minum gitu. Nah pas bulan September Mbak Mia kenalin nih produk ini ke aku, si produk Suba Utsu ini Teh. Mulai dari sini nih, masih belum yakin, nggak mungkin mak Suba Utsu bisa nyimpan pas bulan Oktober itu. Aku mulai konsum, kata Mbak Mia, udah deh cobain ya. Udah aku beli 1 paket waktu itu awalnya. Jadi masih yang minum pagi-pagi Suba, tiap mau tidur itu aku minum Utsu kan. Nah baru hari ketiga, kan aku tuh ternyata, aku lupa info. Jadi pas begitu si keputihannya itu lebih, masih sinarnya si ke-10, si keputihannya tuh stop. Cuman jadi putihan itu stop, cuman darah flagnya tuh nggak berhenti Teh. Jadi selalu ada flag. Jadi flag tuh selalu keluar. Nah jadi selama hampir 1 tahun flag itu keluar. Nah pas aku konsum Suba Utsu ketiga, si flag ini darahnya keluarnya lumayan banyak. Sampai aku bilang, mak ini gimana ya, kok darahnya keluarnya banyak gitu. Lanjut apa enggak ya si Suba Utsunya gitu kan. Terus kata si Mbak Mia, udah lanjut aja. Ya udahlah aku coba lanjut. Dan alhamdulillahnya hari ke-7 tuh si flagnya bener-bener hilang Teh. Dan aku di situ sujud banget, kebayangkan selama 1 tahun aku tuh ya? iya, karena selalu pakai pembalut gitu kan. Aku juga sampai nanya boleh sholat nggak ya, cuman kan katanya boleh lah karena kan sakit kondisinya kan. Jadi
Betul, setiap mau sholat tuh aku ganti pembalut. Setiap aku mau sholat ganti pembalut itu kan lama-lama capek juga ya kalau pakai pembalut tiap hari kan. Nah alhamdulillahnya pas hari ke-7 itu aku udah stop si ke pendarahannya Oktober ya. Nah aku tuh baru cek lagi di bulan, karena sebelumnya aku cek darah itu per 6 bulan sekali teh. Bulan September masih ada. Nah pas di bulan Februari 2023 alhamdulillah tuh teh hasil labnya itu sudah dinyatakan negatif dan bersih dari kanker serviks. Masya Allah.